Perkenalkan, nama saya Maindo Kumara. Saya beragama Buddha. 1. Bagaimana pendapat mengenai kerukunan umat beragama Buddha secara keseluruhan di Indonesia? Menurut saya pribadi, kerukunan umat beragama di Indonesia, terutama di lingkungan saya, bisa aku skor sekitar 70 hingga 75 dari 100. Banyak usaha yang dilakukan buat jaga kerukunan. Misalnya pas perayaan Waisak kemarin, umat agama lain ikut turut bantu dengan kasih tempat, berupa barang, alat, atau juga donasi. Tapi tetap aja ada tantangan kayak intoleransi dan diskriminasi yang kadang masih tidak bisa dipungkiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairi Syamsina dan saya beragama Islam. Jadi skala 10-100, kerukunan antara agama di Indonesia bisa dinilai sekitar 70. Nah, meskipun umumnya ada hubungan yang harmonis, insiden intoleransi masih saja terjadi. Meskipun secara umum hubungan antar umat beragama cukup harmonis, masih terdapat tantangan dan insiden intoleransi di beberapa daerah. Kerukunan antara agama saya dengan agama lain di Indonesia umumnya baik, dengan mayoritas masyarakat hidup berdampingan secara damai, meskipun insiden intoleransi sesekali masih terjadi. Halo, perkenalkan saya Devi. Saya beragama Katolik. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama tentang kerukunan umat beragama di Indonesia ya. Jadi menurut saya secara keseluruhan itu kerukunan umat beragama di Indonesia memiliki dinamika yang kompleks. Karena Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam agama. Kalau dari skala 10-100, saya menilai kerukunan antar umat beragama di Indonesia itu berada di kisaran angka 70. Kenapa saya berpendapat seperti itu? Karena menurut saya meskipun ada beberapa insiden menunjukkan ketegangan antar umat beragama, namun masyarakat Indonesia itu hidupnya juga berdampingan dan saling menghormati. Halo semuanya, saya Dinda Putri Sinaga, saya beragama Kristen. Menurut pendapat saya mengenai kerukunan yang ada di Indonesia, yaitu cukup baik dan harmonis, terlihat dari interaksi sosial serta keragaman sosial, kegiatan sosial, serta perayaan hari besar keagamaan bersama. Dari skala 10-100, kita berada di skala 80, yaitu terlihat dari terjalinnya antara organisasi Kristen dan yang lainnya. Hai, perkenalkan, nama saya Rista Ruli Marito, saya jurusan akuntansi agama Kristen Protestan Indonesia. Dalam berbagai ajaran dalam Protestan Indonesia, agama kerukunan antar umat beragama seringkali diajarkan melalui prinsip-prinsip yang merupakan pentingnya toleransi, kasih sayang, dan saling menghormati. Yesus Kristus mengajarkan kasih sayang dan mengasihi sesama manusia dalam perintah yang terkenal, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, yang tertulis di dalam Alkitab Matius 22 ayat 39. Di ajaran Buddha, kerukunan antar umat beragama diajarkan dengan cara yang simpel. Kita harus saling menghormati dan punya sifat kasih sayang atau metta, serta welas asih atau karuna ke semua makhluk hidup. Gak ada bedain orang berdasarkan status agamanya. Intinya kita dididik buat hidup damai dan saling menghargai keyakinan orang lain. Dalam ajaran Islam, kerukunan antar umat beragama diajarkan melalui prinsip toleransi, menghormati perbedaan, dan berbuat adil kepada semua orang. Jadi Al-Quran mengajarkan pentingnya hidup damai dengan pemeluk agama lain dan menekankan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama dan berbuat adil dan baik kepada semua orang tanpa memandang agama. Dalam ajaran agama Katolik, kerukunan antar umat beragama itu sangat ditekankan. Gereja Katolik itu mengajarkan pentingnya dialog antar agama sebagai cara untuk membangun perdamaian dan pengertian. Konteks Kristen menciptakan suasana kehidupan beragama harmonis di lingkungan masyarakat heterogen. Dapat dilakukan dengan menekunkan prinsip-prinsip ajaran Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama tentang toleransi, yang kedua pengharapan terhadap sesama, yaitu
Satu, mengajarkan memberi kasih. Yang kedua, memiliki jiwa toleransi. Tiga, menjadi teladan dalam tindakan dan perkataan dan perbuatan. Menurut agama Kristen, menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat yang heterogen dapat dilakukan yaitu dengan beberapa cara, yaitu menumbuhkan rasa saling menghormati, meningkatkan dialog beragama, mempromosikan pendidikan agama yang modern, serta menangani konflik dengan cara yang damai. Contohnya, ketika terjadi konflik antara umat beragama, haruslah diselesaikan dengan cara yang damai dan konstruktif. Ada 4 menurut pendapat saya. Yang pertama, keyakinan lain atau agama lain. Yang kedua, membangun dialog dalam persaudaraan. Yang ketiga, mendorong toleransi dan inklusi komunikasi. Yang keempat, berdoa, berdamai, dan kerukunan, serta komunikasi dalam lingkungan sekitar kita. Menurut saya, menjaga kerukunan umat beragama yaitu mengamalkan ajaran agamanya dengan benar, yaitu menekankan kasih sayang, perdamaian, dan toleransi dengan benar dapat berkontribusi sebagai perwujudan kerukunan umat beragama, serta menjadi teladan bagi setiap orang beradaptasi dalam kegiatan bersama umat beragama, serta menolak segala bentuk intoleransi dan diskriminasi. Nah, sebagai ayat pendukung, Matius 22 ayat 39 mengatakan, kasih kepada sesama manusia seperti kasih dirimu sendiri, itulah hukum yang kedua terpenting. Terima kasih. Menurut saya sendiri, pemerintah lebih aktiflah dalam mempromosikan komunikasi antar umat agama dan memastikan tetap antar agamanya adil, diperlakukan secara adil, dan juga menekankan pendidikan tentang toleransi dan kerukunan sejak dini di sekolah, dan juga mendorong partisipasi masyarakat dalam membantu satu sama lain antar agama, seperti saat perayaan agama lain, orang-orang bisa ikut membantu. Jadi menurut pendapat saya, pemerintah seharusnya berperan aktif dalam menciptakan kerukunan beragama melalui pendidikan toleransi, penegakan hukum terhadap tindakan intoleransi, serta memfasilitasi dialog antar agama. Jadi, pemerintah juga perlu mendukung kebijakan inklusif yang memastikan semua kelompok agama merasa aman dan dihargai. Sekian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu ada 4 poin yang harus diterapkan. Yang pertama, pendidikan toleransi. Jadi pemerintah harus mengintegrasikan pendidikan tentang toleransi dan kerukunan beragama dalam kurikulum pendidikan nasional. Hal ini akan membentuk generasi muda yang menghargai perbedaan dan hidup dalam semangat kebersamaan. Yang kedua, penegakan hukum. Jadi pemerintah itu harus lebih tegas lagi dalam menegakkan hukum terhadap tindakan diskriminasi dan kekerasan berbasis agama. Ini akan menciptakan rasa aman dan keadilan bagi semua umat beragama yang ada di Indonesia. Yang ketiga, ada dialog antar agama. Jadi pemerintah bisa memfasilitasi dialog antar agama yang melibatkan tokoh-tokoh agama, masyarakat sipil, dan akademisi untuk membahas isu-isu yang sensitif dan mencari solusi bersama. Dan yang terakhir adalah kebijakan yang inklusif, yaitu kebijakan pemerintah harus inklusif dan tidak diskriminatif, memastikan bahwa semua kelompok agama memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.